Ayo, klien kita ini sekarang namanya Rizka. Dan sekarang itu kita menuju ke tempat kita mau ketemu Rizka. Sebenarnya sih masalahnya simpel. Dia cuma mau minta maaf doang ke kerabat-kerabat dia, ke kolega-kolega bapaknya atas nama bapaknya. Mungkin pernah sakit hati oleh bapaknya gitu. Tapi emang sesusah itu? Sampai harus minta bantuan tim juga. Gue juga ngerti sih. Ini kita mau ketemu dia, mau minta penjelasan dulu gimana soal permasalahan itu. Mungkin permasalahannya berat daripada yang kita bayangin. Kan? Air mata dalam duka tak merubah ceritanya, hanya hening dan berjuta tanya dalam resah, dalam pasrah. Terangkanlah, terangkanlah. Rizka? Halo, Mario. Halo, Amel. Jadi apa nih permasalahan? Kenapa kamu minta tolong sama kita? Aku sama papa aku pengen minta maaf sama adik-adiknya papa. Emang masalahnya apa? Lo bukannya itu keluarga kamu juga? Iya, sampai detik ini tuh nggak ada komunikasi Kak antara keluarga dengan papa aku sama adik-adiknya. Dan aku ngerasa kayaknya harus minta maaf aja. Papa aku bisa gitu. Papa komplikasi. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Apa tujuannya? Dan pankreasnya itu udah kena. Terus papa juga divonis kena kanker. Dan air mataku Kita tuh udah coba buat pengobatan ke sana sini, ke luar negeri, dari yang mahal sampai yang herbal pun kita udah nyoba, tapi tuh gak ada hasil Kak. Sampai aku tuh dengar kata-kata asisten rumah tangga tuh, katanya papa tuh harus minta maaf. Memang itu tuh nggak make sense banget Kak. Masa cuma minta maaf aja bisa nyembuhin? Tapi setelah aku pikir-pikir, mungkin iya juga. Memangnya papa kamu pernah buat salah sebelumnya? Papa aku tuh orang yang baik Kak. Dia tuh nggak pernah yang namanya kasar sama orang. Tapi aku nggak tahu, mungkin ada orang yang merasa tersakiti hatinya. Mungkin ada baiknya Papa minta maaf, makanya aku minta tolong Kakak. Karena sampai sekarang tuh Kak, keluarganya tuh satu pun nggak ada yang jengukin Papa semenjak Papa sakit sampai detik ini Kak. Emang Rizka nggak nanya-nanya sama papa? Ada masalah apa sama keluarga begitu? Mungkin masalah pribadi atau apa begitu? Udah Kak, nggak ada masalah apa-apa Kak. Papa kamu nggak ngasih tahu apa? Enggak Kak. Kamu punya saudara kandung? Kakak Kak. Kamu udah nanya sama kakak kamu? Aku bingung Kak. Setiap aku nanya ke Mbak Winta, katanya buat apalah, minta maaf, katanya nggak butuh lah keluarga. Aku di sini tuh pengen tahu Kak sebenarnya apa
Tapi kalau menurutku nih ya, pasti papa kamu punya salah di masa lalu. Makanya aku butuh kakak untuk cari tahu apa salah papa. Kita di sini kerjasama bareng-bareng, kamu juga harus berikan informasi ke kita biar kita tahu harus kemana, kita tanya sama siapa, oke? Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang. Andai bisa perbaiki segala. Kita ini kan mau ketemu orang lagi kan, siapa yang kita bakalan temuin pertama kali? Kita temuin Tante Debbie. Tante Debbie itu siapa? Tante Debbie itu adiknya papa. Tante Debbie ini sama juga, maksudnya perlakuannya sama papa kamu juga acuh atau mungkin lebih baik? Semuanya, Kak. Oh semuanya? Semuanya. Waktu berputar rembulan dan matahari, bunga yang mekar akan layu. Dan semuanya itu pada nurut sama Tante Debbie, Kak. Karena Tante Debbie itu yang paling vokal di antara yang lain, Kak. Dan kakak perempuan tertua di keluarga papa kamu. Oh ya udah kalau gitu kita langsung ke rumah Tante Debbie. Kamu tahu kan rumahnya? Kak, itu rumahnya. Yang pagar hitam itu? Iya, aku coba telepon dulu ya. Gimana? Nggak ada jawaban sih, Kak. Tapi nyambung. Nyambung. Coba lagi aja. Nggak diangkat, Kak. Nggak ada jawaban. Kita langsung aja mendingan. Assalamualaikum. Tante Debbie. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tante Debbie. Kayaknya nggak ada orang deh. Kayaknya nggak ada orang deh. Tante. Assalamualaikum. Kak, Siapa nih? itu Tante Debbie. Ini tante kamu. Iya. Tante. Ngapain kamu sini? Tante. 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 Tante masa nggak mau ngomong sih Tante sama ponakannya sendiri? Mau ngapain kamu kesini ya? Tante, Mau ngapain kalian kesini? aku ngewakilin papa aku. Aku mau minta maaf Tante. Buat apa kamu kesini? Saya nggak lupa, kamu ponakan saya. Tapi saya juga masih ingat perlakuan kamu dan bapak kamu terhadap kami. Perlakuan yang seperti apa Oh, sih Tante? jangan pura-pura kamu nggak tahu, pura-pura kamu lupa. Kamu ingat dulu memperlakukan saya seperti Astagfirullah Tante. Nggak ada. suruh ambil ini, nyuci itu. Buat apa kamu bawa ini? Permisi Tante begini. Jadi si Rizka ini Ingat, ini bukan urusan kalian. Urusan saya sama kamu dan bapak. Kamu perlu ingat, apa yang kamu gunakan dan bapak kamu adalah harta warisan keluarga. Kamu perlu lihat ini semua. Saya dan suami saya yang membeli ini semua, bukan dari harta warisan keluarga. Ini hasil jerih payah kita sendiri, bukan harta warisan. Jangan bangga kamu dengan harta warisan keluarga. Tante dengerin dulu. Tante nggak kayak gitu. Tante papa sakit. Biarin, syukur malah bapak kamu sakit ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kayak gitu Tante? Tante kenapa kejam banget sih ngomongnya kayak gitu? Oh, saya nggak kejam. Bagaimana dengan perlakuan kamu dan bapak kamu terhadap saya? Rizka minta maaf. Saya nggak bisa maafin kamu dan bapak kamu. Mungkin sampai bapak kamu terkubur tanah. Udah. Keluar kalian, keluar kalian, keluar. Jangan bikin sama saya jadi tambah emosi. Jadi bikin tambah dosa. Keluar. Kalian keluar.
Rizka yang sabar ya. Mungkin kita balik ke mobil aja dulu ya. Nanti juga jadi keluarga. Kenapa sih Tante Debbie tuh bisa ngomong kayak gitu? Aku tuh gak terima Tante Debbie ngatain papa tuh kayak gitu. Udah kamu sabar ya, Kenapa? siapa tahu papa kamu di luar itu beda sama di rumah kamu kan. Kakak, aku tahu papaku tuh seperti apa di luar. Udah, kamu tenang dulu ya. Kamu yang sabar. Mending kita sholat dulu ya, udah jam 12 ini. Ya udah zuhur juga. Biar kamu juga nggak kebawa emosi ya. Biar kita juga bantuin juga enak. Kamu yang sabar ya. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Gimana habis sholat? Tenang kan? Kan kalau gini enak. Habis sholat tenang, pikiran jadi jernih, nggak kayak tadi kan. Sorry nih Ariska, tadi kan kita dari rumah tante kamu kita nggak dapat apa-apa. Gimana nih Rizka? Kita mau kemana lagi nih buat cari informasi? Kayaknya sih kita ke rumah Om Apri ya, Itu rumahnya di daerah mana tuh? di daerah Cakung. 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 Ya udah yuk, lumayan jauh soalnya kita langsung aja berangkat sekarang. Ya? Sorean ya? Iya, nanti malah kesorean, malah susah. Oh ya Rizka, kenapa kita harus ketemu Om Apri? Jadi gini Kak, Om Apri itu tuh om aku yang paling baik. Itu pendiam dan gak paling banyak bicara. Oke. Entah kenapa beberapa kali aku kesana, Om Apri itu tuh gak respect sama aku. Nggak respect maksudnya? Iya, mungkin aja Kak terpengaruh sama Tante Debbie. Mungkin Tante Debbie itu tuh mempengaruhi semuanya supaya semuanya itu ikut Musuhin papa kamu. aku. Rizka nggak boleh gitu dong, itu namanya suzon kalau begitu. Iya, kan belum tentu juga kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Om Apri. Kak Ari. Kak Ari, ada Om Apri. Pak, ya, ini ada Mbak Rizka. Om. Om, apa kabar? Om. Assalamualaikum. Di sini Rizka sama teman di sini mau minta maaf Om atas apa yang Papa udah lakuin sama Om dan keluarga yang lain. Pak, di dalam aja. Baik, ayo silakan masuk. Om, Assalamualaikum. Om, jadi begini Om, niat Rizka kesini sama teman-teman itu untuk ngajak Om ke rumah untuk menjenguk Papa. Papa tuh lagi sakit Om. Mungkin aja Papa punya salah sama Om atau sama saudara-saudara yang lainnya. Rizka berharap Om bisa datang ke rumah untuk ngejenguk Papa. Om dan keluarga kayaknya sulit, Rizka.
azab untuk dia. Begini Om, mungkin kalau misalkan Om bisa datang sekedar menjenguk saja, mungkin itu bisa membantu papanya Rizka buat lebih cepat sembuh gitu Om. Sulit sekali. Mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin kita semua bisa memaafkan ayahnya, tapi itu perlu waktu yang sangat lama. Ya, tapi kan di sini kondisinya papanya Rizka kan juga lagi sakit. Coba kalian jadi saya seperti tantenya, mungkin perasaan kalian beda. Kalian pernah dituduh sama keluarga kandung sendiri mencuri, mengambil barang-barang di rumahnya, inventaris kantor lah, sampai kita dituduh mengguna-guna papanya dia. Coba lihat apa yang saya punya, belum lagi om kamu semua, tante kamu, tidak sebanding dengan harta warisan dari kakek kamu kepada papa. Om, Allah aja memaafkan manusia, apalagi manusia Om. Saya cuma manusia biasa yang tidak tahan dengan penderitaan yang selama ini kami terima. Maafkanlah Om ya Rizka. Bukannya Om jahat, dan juga Ari tidak jahat. Ya Om. Tapi ya kita di sini sebenarnya berharap sekali kalau misalkan Om bisa membuka hati Om, memaafkan. Kakak Om. Memang berat Om, kita tahu. Memang sakit rasanya diinjak-injak sama keluarga sendiri apalagi. Tapi yang namanya masalah keluarga Om itu pasti lebih baik kalau diselesaikan secara baik-baik juga Om. Kami mau menempuh jalannya. Tapi apa yang sudah terlanjur kami rasakan, saudara kita sendiri yang membuat kami ini semua menderita. Nggak ada pekerjaan, penghasilan. Ini mungkin kami bisa memaafkan papa kamu. Mungkin ya. Keluarga kami mau. Rizka, maaf ya, bukan maksud aku untuk saya. Sebaiknya kamu pulang. Karena saya belum mau kesehatan bapak saya terganggu. Saya dan bapak udah merasa bahagia. Kita senang hidup bahagia tanpa melihat masalah lain dari papa kamu. Mas, kalian berdua boleh keluar dan yang lain juga boleh. Saya minta maaf ya. Om, sekali lagi Rizka mohon maaf Om. Kak Ari. Ceritanya hanya Kenapa sih susah banget Kak? Gak susah Om, kamu baik Om, kamu udah maafin. dalam pasrah. Terangkanlah Astagfirullahaladzim. Itu nggak apa-apa. Aduh Bu, kenapa Bu? Ya udah kita ke mobil aja. Yuk. Kenapa sih Kak? Enggak sengaja kecelakaan, Riz. Ah, udah, yuk, masuk. Apa begitu benci orang? Rizka yang sabar dong. Rizka. Astagfirullah Rizka. Buka Mbak, buka. Pasti dibukain kok, pasti dibukain.
Tapi kamu tenang dulu. Kamu tenang dulu. Udah. Tenang. Udah tenang. Istighfar Rizka. Udah ya udah Mbak ambil kuncinya ya. Iya. Kamu tenang, tuh lagi dibukain. Kalau misalnya kamu ribut kayak tadi, papa kamu gimana coba? Rizka. Istighfar Rizka. Ada apa ini? Ini ada apa? Ada apa ini sekarang? Mbak, aku bisa jelasin. Iya Mbak, jadi kita mau Din. Ani, buka pintu. kita cuma mau bantu dia. Kan, Mbak. Mbak gini, kita di Iya, sini. saya nggak ada urusan sama kalian. Mbak, Ani, buka please Mbak, pintu. kita minta waktu sebentar Kita aja. ada orang. Rizka, kamu jelasin Mana sama handphone kamu? Rizka. kamu jelasin sama kakak Mbak, kamu. dengerin dulu Mbak. Aku nggak butuh omong. Aku Mbak, handphone please. kamu. Winnie, tolong usir Rizka. Rizka, Mbak, tolong dong Mbak. Mas, jangan kayak gitu, Mas. Mas, iya. ya udah ini. Keluar semua, ngapain di sini? Keluar! Iya. Mas, tapi ini urusan kita mau bantuin Mas. Iya, tahu Mas. Tolong ya. Udah keluar sana. Iya, tapi nggak usah dorong dong Mas. Biasa aja dong. Udah. Kita keluar. Tolong. Please. Terangkanlah jiwa yang berkabut. Yuk, tadi lu lihat kakaknya nggak sih? Kita tadi diusir, terus handphone adiknya dilempar loh. Ya lihatlah Mel. Itu semua gimana? Harusnya kan dia kasih alasan. Kenapa dia kayak gitu? Kenapa dia manggil kita? Kakaknya juga harus tahu. Ya emang harusnya kayak begitu. Cuman ya udahlah. Kok ya udah? Terus mau gimana? Kita biarin aja gitu. Ya, gue juga nggak tahu. Tapi kalau emang si Rizka masih butuh kita, dia pasti ngubungin kita. Mending kita balik, kita biarkan cooling down dulu, oke? Lo percaya sama gue? Yaudah Mas Bas, kita ke kantor ya. Bertanya dalam resah, dalam pasrah. Yuk, ini lokasi udah bener nih. Bener. Kok nggak langsung ke rumahnya aja? Ya emang kita nggak ke rumahnya. Kan kemarin kita habis berantem tuh di depan rumahnya. Halo? Halo Rizka, kamu di mana? Tika, aku di sebelah toko donat. Oh, yang toko donat yang di sebelah tikungan itu kan? Iya Kak, yang di sebelah tikungan pas itu Kak. Oh iya, kita udah hampir nyampe. Nah, Oh itu, iya, kelihatan gue. Ayo, Rizka cepet. Halo. Sudah beberapa hari loh. Ngomong-ngomong kakak kamu kemarin gimana kan? Tapi ini aja aku diam-diam. Soalnya kalau Mbak Rita tahu, nanti Mbak Rita marah lagi. Kalau papa kamu gimana? Papa masih belum ada perubahan kan? Masih itu aja terbaring aja di kasur. Terus berjalan. Belum ada perkembangan baik gitu. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai. Aku udah cerita ke papa kalau aku udah ketemu sama Om Apri, Tante Debbie, sama adik-adiknya yang lain Kak. Dan aku bohong sama papa. Aku bilang kalau mereka mau datang ke rumah. Ya gimana ya Kak, supaya papa itu senang, supaya papa itu ada semangat buat sembuh dan ngerasa kalau memang keluarganya itu tuh peduli sama dia.
kebuka. Assalamualaikum. Suka dia. Assalamualaikum. Kayaknya dari tadi nggak ada orang, Kak. Ya, kamu aja nggak suka. Tante, ya, sabar dulu tante, ini Rizkanya mau ngomong baik-baik. Iya, Tante. Lihat mukanya aja, tante tidak enak, tahu nggak? Tante, salah apa sih, Tante? Nggak usah pakai salah-salah siapa. Ini siapa lagi ini sebenarnya? Begini tante, kita ini temennya Rizka, buat pengen ngebantu Rizka buat nyari informasi tentang keluarganya Rizka, tentang papanya sebenarnya. Kita nggak bermaksud ikut campur. Apalagi papanya. Bukan maksud kita mau ikut campur tante, tapi kita mau tahu aja kenapa papanya dia bisa buat tante sakit hati. Tahu nggak kenapa? Ini keluarganya dia ini nggak kakaknya, nggak papahnya, sudah nuduh-nuduh keluarga saya itu guna-gunain dia. Gimana maksudnya tante? Pokoknya kamu gak usah ngomong. Tapi kan papanya dia lagi sakit tante. Ah, dia sakit itu akibat perbuatan dia sendiri. Itu karma bagi bapak kamu, tahu? Tante kita ngomongin Nggak usah keluarga ya. perlu lagi. Saya tidak mau ngomong lagi. Untuk apa kamu bawa orang-orang di sini? Bikin malu. Gak usah mewakili papa. Papa kamu itu sudah bikin keluarga saya ini sakit. Sampai saya dibilang guna-gunain. Untuk apa saya guna-gunain papa kamu? Gak usah pakai naik-naik segala. Kamu itu sama dengan papa kamu. Itu kan dulu, Tante. Iya dulu, memang dulu. Tapi sakit hati tante dengan keluarga tante itu gimana sakitnya, tahu Tapi nggak? memangnya orang nggak boleh berubah, Nggak Tante. usah. Semua. Untuk apa kamu datang sini? Kita cuma mau ngomong. Nggak perlu lagi saya. Tidak perlu. Pergi sana. Apa-apaan ini segala pakai kamera? Rizka, kamu tidak suka. Semua. Untuk apa kamu datang sini? Kita cuma mau ngomong. Nggak perlu lagi saya. Tidak perlu. Pergi sana. Apa-apaan ini segala pakai kamera? Rizka, kamu tidak suka. Detik waktu Tante, yang sabar dong tante, jangan kasar dong tante. Saya sudah bilang tadi apa? berhias Pergi dari sini. Iya, kita pergi. Misi tante, assalamualaikum. suka Assalamualaikum, dan Tante. duka, tangis dan tawa tergores bagai lukisan. Kenapa sih Tante kayak gitu? Nggak benci, tante kamu nggak benci sama kamu, Rizka enggak. Emang nggak boleh Kak orang berubah, Kak? Kan kita kan pengen minta maaf. Rizka, kamu yang sabar ya. Kalau kayak gini, kayak mana Kak Papa bisa senang? Ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Kalian lagi kesini. Bosannya kalian? Astagfirullahaladzim tante. Kenapa lagi kalian kesini? Kita minta waktunya sebentar. Tante, Kita niat mau kita itu ngobrol baik-baik. Nggak perlu. Nggak bosan-bosan kalian minta maaf. Niat kita sama Rizka itu baik tante. Kamu Mau udah minta maafin dia? maaf tante. Enggak, saya nggak maafin dia. Saya kira kamu maafin dia. Ngapain? Sakit hati tante, tahu nggak? Ya, itu Kasih waktu tujuannya tante. sebentar aja Tante buat Rizka. Oh, nggak ada ya, nggak ada ya. Biar Rizka Saya tahu maafin penjelasannya, kamu Tante. Kalau Septi memaafkan kamu. Septi siapa, Tante? Nanya lagi. Septi itu istri kedua bapak kamu. Gak mungkin Papa punya istri kedua, Tante. Gara-gara bapak kamu ngawinin Septi, mama kamu sakit sampai meninggal. Astagfirullah.
Tante jangan ngomong gitu dong Tante, jangan Nggak menyalahkan. campur, kalian nggak tahu naung. Ya tapi Tante dengerin kita dulu dong. Nggak mungkin Tante, nggak mungkin. Nggak mungkin apanya. Perlu kamu tahu ya, bapak kamu itu bukan manusia. Itu aja masih punya hati. Tante, Astagfirullah, Tante. Tante boleh benci papa. Tante nggak boleh ngomong kayak gitu Tante, Tante. jangan Tante. Tante, apa lu? Tante sakit hati. Bapak kamu nuduh saya guna-guna kamu dan keluarga kamu. Buat apa? Buat apa kamu datang-datang ke sini? Mungkin Tante, papa kayak Tante tujuannya dia tuh minta maaf. Jangan tahu, nggak perlu sana Tante. tahu cerita ini. Niat Tante. baik Tante, dia cuma minta maaf Tante. Sampai saya dituduh mengambil warisan, haus harta. Maaf. Tapi buktinya mana? Kamu dan bapak kamu yang menggunakan harta warisan keluarga. Tante, papanya dia lagi sakit Tante. Itu hukuman bagi orang rakus. Sana. Untuk apa kamu sini? Itu sudah. Please, Tante, kita mau ngomong baik-baik Tante. Untuk apa kamu? Tolong ya, tolong. Astagfirullahaladzim. Tante. Mendingan kamu semua cari Septi. Pokoknya kalau Septi memaafkan kamu, kami akan memaafkan kamu. Terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah waktu yang memburu detik yang tak pernah kembali. Udah, kamu masuk. Tante. Misi Tante. Iya Tante, iya tapi dengerin dulu Tante, dengerin. Kemarin kamu lagi ngapain? Saya minta alamatnya buat si... Saya mau minta alamatnya Septi. Kamu aja mas. Ya sudah, makasih ya Tante ya. Assalamualaikum. Gue minta alamatnya. Alamatnya dan alhamdulillah sih dikasih. Udah lah, mending kita nggak usah mikirin Tante Lina sama Tante Dewi tadi, oke? Udah, nggak usah dipikirin. Kita fokus ke Tante Septi. Kamu beneran gak tahu apa-apa soal ayah kamu itu kan? Gak tahu Kak, ya ampun ini apa lagi, aku tuh pusing. Ini mau minta maaf aja belum selesai, keluar lagi Tante Septi. Yaudah, supaya kita dapat permintaan maaf dari Tante Debbie sama Tante Lina, kita ke rumah Tante Septi aja kali ya. Kita nungguin ini. Enggak Kak, enggak. Kita cari informasi dari papanya. Biar kita klarifikasi dulu, kenapa kok fitnah ini tuh terlalu kayak gini ke papa. Kok malah ke Papa? Karena aku pengen tahu dari papa langsung dulu Kak. Emangnya papa kamu gak pernah cerita? Enggak, papa nggak pernah cerita. Lah maksudnya Papa itu orangnya begini Kak. Bas, kita balik ke rumahnya Rizka ya. Terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Mas, udah sini aja. Rizka di sini aja. Rizka. Bentar, Riz. Rizka. Iya apa sih mbak? Bapak lagi sakit.
jangan, Mbak. Mohon, Mbak. Dari Bapak butuh istirahat. Mbak, please. Aku mau ketemu Papa aku loh, Mas. Masa aku mau ketemu sama Papa aku sendiri nggak boleh? Iya, boleh. Iya, sakitnya kamu lagi. Siapa yang udah salahin kamu? Udah, kamu jangan kayak gini. Ih, apa sih? Ih, udah. Rizka, kamu kenapa sih? Kamu nggak jadi kayak gini sih? Kasian papa kamu, tau gak sih? Ya kita ngerti kamu tuh marah, kamu capek, kita semua juga. Terangkanlah, terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah detak. Ini tadi aku udah dapat WhatsApp dari Tante Debbie tentang alamatnya Septi. Udah kita kesana aja. Kesana aja daripada kita ngomong sama papa kamu loh. Ya udahlah, Pak. Yaudah yuk. Mel, lu ada air nggak, Mel? Mau. Kau ini tak. Halo, Kak. Di mana kamu? Ini Kak lagi di jalan. Cepet pulang deh. Alhamdulillah tuh ada Om Apri sama Ari ada di rumah. Cepet pulang. Oh iya, Kak. Iya, Kak. Ketemu mereka kan? Iya, Kak. Iya, Kak. Ini cepet-cepet aku buruan ke sana, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, tuh di rumah ada Om Apri sama Kak Ari. Ya udah. Ya udah Mas Bas, kita langsung balik aja ke rumah ya Mas Bas ya. Sampai yuk, ayo Kak, ayo Kak. Pak Widi udah, nggak apa-apa, biarin mereka masuk. Ayo Kak. Om, Iya sayang. Om, makasih Om udah mau datang ke rumah Rizka. Meski ku rapuh. Sama-sama. Walaupun bagaimanapun, Emir itu adalah abang saya. Dan saya wajib untuk memaafkan dia. Karena dia sudah mengakui kekeliruannya selama ini. Iya Om, makasih sudah mau maafin papa aku. Semoga silaturahmi keluarga kita tetap terjalin baik Om. Iya, itu yang kita harapkan semua. Selama ini juga kekeliruan papa kamu membuat kami semua menaruh dendam. Jadi semua kita sudah saling memaafkan. Tante Lina, Tante Debbie pun mau memaafkan papa dan mau datang ke rumah. Agar semua keluarga kita silaturahminya terjalin dengan baik lagi seperti dulu. Dan semoga semua masalah-masalah yang lalu itu dapat terlupakan dan tidak menjadi masalah lagi di masa depan kami. Pelan-pelan Pak. Awas, pelan-pelan, biar bapaknya bingung. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dalam duka tak merubah cerita.
berdoa aja ya. Kita nggak bisa apa-apa lagi ya. Tapi mungkin ini jawabannya. Ya kan? Ketika bapaknya sudah mendapatkan maaf, inilah jawaban dari yang di atas. Kita cuma bisa berpasrah, kita cuma bisa berharap yang terbaik. Ya udah, kita serahkan semua di atas. Kamu jangan nangis ya, istighfar Mel. Kita bantu doa aja. Semoga nggak kenapa-kenapa bapaknya. Terangkanlah jiwa yang kereta kencana datang tiba-tiba. Terangilah, terangilah, bimbing kami dalam langkah. Ampunilah, maafkanlah dosa hidup sebelum di akhir masa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam satu ketika Nabi pernah bertanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat? Kemudian para sahabat mengatakan, oh mungkin orang yang tidak punya harta benda, mungkin yang tidak punya emas, perak. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang muflis, orang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang yang datang menghadap Allah ternyata punya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi bersamaan dengan itu, walaupun dia berbuat kebaikan ternyata melakukan kezaliman. Kalau ini tidak dimohonkan ampun di dunia, maka na'udzubillah nanti pada hari kiamat akan datang orang-orang yang menuntut. Ya Allah, orang ini dulu memakan harta saya. Ya Allah, orang ini dulu melecehkan saya. Saat itu pahala kebaikan orang ini diambil oleh para penuntutnya sampai habis. Dan saat sudah habis, masih datang pula orang-orang yang menuntut. Akhirnya dosa orang pun ditimpakan kepadanya. Dia menanggung dosa orang lain. Sehingga seharusnya masuk ke dalam surga, malah menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah orang yang bangkrut. Dan dalam tayangan tadi alhamdulillah orang ini punya anak yang baik. Anak yang kemudian mau mengemis maaf. Memintakan kepada halayak, kepada saudara, kerabat, handai tolat. Dari ayahnya yang mungkin dulu pernah dizolimi. Supaya ini meringankan ayahnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sempat bertobat dan sempat meminta maaf. Karena dosa kepada Allah sangat mudah diampuni. Tapi kalau dosa yang ada hubungannya dengan manusia, kita tidak akan diampuni sebelum mendapatkan ampunan dari orang tersebut. Makanya Nabi berpesan, "Falyatahallalhu minhul yaum." Halalkan sekarang juga. Jangan nunggu nanti karena kita akan menyesal di kemudian hari. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalika. Saudaraku, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita saksikan pada kesempatan hari ini, dan ini merupakan sesuatu yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.